Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asbai Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Dengan tangan kanan memegang setir dan kanan kiri mencari obatnya di dalam tas, Mami sudah menyiapkan obat untuk Aluna di tasnya jika terjadi sesuatu pada Aluna. Tapi ia tak menemukannya sama sekali, bahkan di mobilnya juga tidak ada. Kali ini rasa sakit di dadanya semakin parah. Di mana obatnya? Ia masih saja mencarinya. Tin, saat melihat sebuah mobil truk dengan kecepatan tinggi menghantam mobil Aluna hingga terguling-guling. Tak sampai di situ mobilnya kembali tertabrak truk hingga terseret 10 meter. Warga yang melihatnya berlarian untuk menyelamatkan Aluna yang tubuhnya terhimpit badan mobil dengan luka begitu parah di tubuhnya. Rasanya tidak mungkin jika Aluna masih hidup. Karena kondisi mobilnya yang hancur tak berbentuk saat akan mengeluarkan tubuh Aluna, percikan api keluar dari arah mesin bawah mobil. Tubuh Aluna berhasil dikeluarkan dan tak lama mobil Aluna meledak. Sebaiknya kita bawa dia ke rumah sakit. Cepat panggil ambulans. Perasaannya gelisah, takut terjadi sesuatu pada anaknya. Aduh, kenapa perasaan Mami gak enak ya? Mami tenang, pasti semua baik-baik aja. Dering telepon rumah Mami menjawab panggilan itu. Halo, iya, betul saya orang tuanya. Apa? Kecelakaan? Gak mungkin Aluna, gak mungkin. Mami langsung histeris ketika mendengar kabar bahwa Aluna kecelakaan dan sekarang berada di rumah sakit karena keadaannya kritis. Yusuf yang mendengar kabar itu pun langsung pergi ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi Rain. Kemana bang? Lo gak perlu tahu. Karena Romi penasaran kenapa Yusuf begitu terburu-buru, diam-diam ia mengikutinya. Mau kemana sih Bang Yusuf? Ia terus mengikutinya hingga mobil Yusuf memasuki sebuah rumah sakit. Ngapain Bang Yusuf ke rumah sakit? Apa abang sakit? Romi juga ikut masuk ke dalam rumah sakit. Kedua orang tua Aluna berdiri di depan IGD dengan harap-harap cemas. Kok mereka ada di sini juga sih? Sebenarnya ada apa ini? Gua samperin aja kali ya, gak usah deh, mendingan jalan sama Eva. Romi memilih pergi saja dari rumah sakit. Gimana keadaan Aluna pak? Dia masih di dalam. Dokter baru saja keluar. Kondisi Aluna semakin memburuk akibat kecelakaan itu. Ia banyak kehilangan darah. Kami butuh darah golongan AB. Apa di antar kalian memiliki golongan darah itu? Saya Dok Yusuf. Apa tidak salah? Kalau begitu mari ikut saya. Yusuf ikut dengan dokter menuju ruangan pemeriksaan dan untuk diambil darahnya. Polisi datang dan menghampiri Mami dan Papi. Selamat siang, apa benar ini keluarga Aluna? Kami orang tuanya pak. Kecelakaan yang putri kalian alami adalah murni kecelakaan karena kami tidak menemukan apapun. Lalu mobilnya meledak setelah putri kalian berhasil dikeluarkan. Di ruangan Yusuf berbaring dengan selang yang mengarah ke Aluna yang berbaring tak berdaya, senantiasa menutup matanya dan luka-luka di tubuhnya yang cukup parah. Sudah selesai pak, mari. Suster membawa Yusuf keluar dari ruangan di mana Aluna berada. Eva baru saja pulang dari kuliahnya, tapi saat sampai rumah kosong tidak ada siapa-siapa. Ia pun menghubungi Romi. Halo sayang, kamu di mana? Emang kenapa sayang? Jalan yuk, bosen nih di rumah kosong. Jalan kemana? Kemana kek, yang penting jalan. Ya udah, bentar aku jemput ya. Aluna sudah dipindahkan ke ruang rawat biasa karena keadaannya sudah membaik. Keluarga Nona Aluna. Keluarga Aluna sedang mengurus administrasi, jadi hanya ada Yusuf. Saya Sus. Dokter ingin bertemu. Yusuf masuk ke ruangan dokter. Silahkan duduk dulu. Yusuf duduk dan berhadapan dengan dokter. Ada apa dok? Apa yang terjadi? Akibat kecelakaan yang menimpanya, kakinya mengalami kelumpuhan sementara akibat terjepit badan mobil yang mengakibatkan saraf-saraf di kakinya tidak berfungsi karena terluka.
Di bagian tangannya terdapat luka sobek akibat terkena pecahan kaca dan untuk masalah ini saya butuh tanda tangan orang tuanya karena kami harus mengambil tindakan cangkok hati. Cangkok hati. Yusuf sangat terkekut ketika Aluna harus melakukan cangkok hati. Ya, sel kanker di hatinya sudah menyebar dan dapat membahayakan nyawanya apalagi ini sudah stadium 3B sudah bisa dikatakan parah. Kedua orang tua Aluna masuk. "Kamu ngapain di sini?" "Saya minta maaf, saya permisi dulu." Yusuf pergi dari ruangan dokter. Mami dan Papi duduk dan mendengarkan penjelasan dokter. "Apa dia bisa sembuh, Dok?" "Bisa dengan cara kemo atau operasi." Mami gak yakin kalau Aluna mau pi. Ini kan demi kebaikan dia sendiri. Romi dan Eva sedang jalan-jalan sambil berpegangan tangan. "Kita cari makan dulu yuk, aku lapar nih." "Aku juga lapar." Mobil Romi memasuki parkiran restoran cepat saji di mana tempat pertama kali bertemu Eva. Di restoran Eva tertawa mendengar lelucon Romi. "Kamu ini ya udah ah." Beberapa pengunjung restoran sedang membicarakan tentang kecelakaan mobil. "Kasian ya mobilnya hancur gitu. Untung orangnya udah dikeluarin kalau gak mungkin udah kebakar sama mobil-mobilnya." "Iya yah kasian banget. Semoga aja dia selamat. Amin." Karena merasa terusik mereka pun pergi dari restoran itu. "Aku penasaran siapa yah yang kecelakaan." "Udahlah gak usah dipikirin, kamu mau ke rumah mama dulu atau mau langsung pulang?" "Pulang aja deh. Mereka sudah sampai di rumah." "Kamu hati-hati ya." "Iya bye." Eva masuk ke dalam rumahnya. "Kok rumah sepi sih, lagian bukannya Aluna udah pulang? Tapi kok mobilnya gak ada ya?" Eva mencoba menghubungi maminya. "Halo Mi, di mana kok rumah sepi? Siapa yang sakit? Apa?" "Oke aku ke sana sekarang." Mendengar kabar itu Eva merasa bersalah ia pun langsung pergi menuju rumah sakit. Eva yang baru sampai di rumah sakit langsung menemui maminya. "Gimana keadaannya Mi?" "Dia jauh lebih baik, sekarang dia lagi istirahat." Seorang suster keluar dari ruangan Aluna. "Nona Aluna ingin bertemu." Mereka pun masuk ke dalam ruangan Aluna. "Sayang, Ma, ngapain lo kesini?" "Sayang dia kan kakak kamu. Mendingan lo keluar gua gak mau lihat muka lo." "Ada apa sama kalian?" "Aku pengen sendiri." "Tapi, biarin dia sendiri dulu." Mereka keluar dari ruangan Aluna. "Kenapa sama kalian?" "GPP Mi mungkin dia marah gara-gara aku gak nonton pertandingan basketnya. Cuma gara-gara masalah ini dia bisa semarah itu." Aluna menangis mengingat kejadian itu. "Gua benci kalian, gua benci." "Tenang Nona." Suster memanggil dokter. Mereka yang mendengar teriakan Aluna pun masuk ke ruangannya. "Astagfirullah sayang kamu kenapa? Lo tega hianatin gua ini adik lo salah gua apa sama lo apa Eva apa?" Mami dan Papi memandang Eva. "Gua bisa jelasin." "Apa yang mau kalian jelasin apa? Gua lihat kalian bermesraan seakan-akan kalian gak inget gua." "Mulai sekarang gua Aluna Oktaviani Herfiaza memutuskan ikatan darah dengan Revalina Oktaviani Hariaza." Suara itu menggema di ruangan Aluna. Mami menangis mendengar pernyataan itu. "Kamu gila Aluna." "Aku gila, aku memang gila Pi, aku gila." Tiba-tiba rasa sakit di dadanya terasa. "Au!" Aluna mencengkram bajunya cukup kuat, ia kembali mimisan tenggorokannya terasa panas dan ia memuntahkan banyak darah di pakaian dan selimutnya. "Aluna." Mereka panik Aluna begitu pucat. Dokter, sebaiknya kalian keluar dulu biar saya periksa dulu." Mereka keluar dari ruangan Aluna. "Apa yang sebenarnya terjadi Eva? Kenapa Aluna begitu membenci kamu?" Eva diam dan tiba-tiba saja menangis. "Jawab Eva, jawab." Tiba-tiba Romi datang dan langsung memeluk Eva, mereka sangat terkejut. "Saya mencintai Eva." "Tega sekali kalian mengkhianati Aluna." "Kita saling mencintai Om, Tante, saya tidak mencintai Aluna sama sekali." "Mami kecewa sama kamu Eva." Seorang suster keluar. "Dokter ingin bertemu kalian."
Mami dan Papi masuk ke dalam ruangan Aluna. Aluna harus segera dibawa ke Jerman, kondisinya semakin memburuk dan harus segera melakukan cangkok hati. Aku gak mau ke Jerman Mipi. Aluna, ini kan demi kebaikan kamu. Gak Mipi, dan kenapa aku harus cangkok hati? Aku baik-baik aja. Mami mohon sayang. Gak Mi, aku gak mau. Pi, biar Papi yang bujuk dia Mi. Aluna, kamu gak sayang sama Mami sama Papi. Aku sayang sama kalian, tapi aku gak mau ke Jerman. Ini demi kesehatan kamu sayang. Aku gak mau, aku sehatkan dok. Aluna, emang lo gak mau lihat mereka bahagia kalau lo sembuh? Siapa lo? Gua gak butuh pendapat lo. Aluna, di sini aku yang salah. Kalian semua keluar, aku mau istirahat. Biarkan dia istirahat. Mereka pergi keluar membiarkan Aluna istirahat. Aku minta maaf Mi. Sebaiknya kalian pulang, biarin Aluna istirahat. Tapi Pi, Eva, kalau gitu aku pulang. 2 minggu kemudian keadaan Aluna sudah membaik walaupun tangannya masih digips dan harus menggunakan kursi roda. Aku mau pulang Mi. Iya, kita pulang sekarang sayang. Di rumah Eva sudah menunggu kedatangan Aluna. Bunyi klakson mobil terdengar memasuki area rumah. Itu dia pulang. Eva berlari dan menghampiri Aluna yang berada di kursi roda. Biar aku yang bantu Aluna. Gak perlu, gua bisa sendiri. Aluna masuk tanpa bantuan siapapun. Ini resikonya Eva. Mami harap kamu cepat memutuskan hubungan kamu sama Romi ini berakibat dengan hubungan kamu sama Aluna. Tapi aku sayang Romi Mi. Terserah kamu Eva. Mami masuk menyusul Aluna. Makan malam tiba. Eva mengundang Romi karena perintah papinya. Malam Om Tante. Ayok silahkan duduk. Eva masih di kamarnya. Eva terus saja bercermin, ia begitu bahagia. Ia pun keluar dari kamarnya. Pintu kamar Aluna sedikit terbuka memperlihatkan seorang gadis duduk di kursi roda tengah menatap langit malam. Halo Bang, kapan abang pulang? Aku kecelakaan Bang, aku gak bisa jalan. Apa abang gak kasihan? Serius? Oke bye. Eva mendengar percakapan mereka Aluna yang menyadari itu, ia pun langsung berbalik. Ngapain lo di sini? Udah sana, pacar lo udah nunggu. Aluna membanting pintunya tepat di depan wajah Eva. Di ruang makan mereka sedang menyantap makan malam sambil berbincang-bincang sedangkan Mami enggan mendengarkan. Maaf Nyonya, Nona minta diantarkan makanan oleh Nyonya. Baiklah, tolong siapkan ya. Baik Nyonya. Maid itu menyiapkan makanan untuk Aluna dan diberikan kepada Mami. Aku ke kamar Aluna dulu ya Pi. Kamu duduk di kursi di balkon sambil menyuapi Aluna, putri tercintanya. Anak-anak Mami bakalan pulang. Kapan? Lusa Mi. Kalau aku gak bilang aku kecelakaan mereka gak bakalan pulang, aku yakin itu. Anak Mami emang pinter. Setelah selesai makan Mami memberikannya obat lalu Aluna meminumnya. Ya udah Mami turun dulu ya. Iya Mi. Mami pergi meninggalkan Aluna. Di ruang tamu Eva dan Romi sedang bercanda gurau. Pi, anak-anak lusa pulang. Mami dapat kabar dari siapa? Aluna. Pi, dia udah telepon mereka. Mama serius? Iya, jawab Mami singkat saat Eva bertanya. Aku bakalan kenalin Romi sama mereka. Aluna hendak mengambil minum di nakasnya karena tidak bisa, akhirnya ia menjatuhkan gelasnya. Maid tolong bersihin ini ya. Baik Nona. Aluna kembali membaca novelnya dan datang maid yang lain. Nona, Eva ingin bertemu. Suruh masuk. Eva dan Romi masuk ke dalam kamar Aluna. Aluna tak memandang sama sekali, ia lebih memilih membaca novelnya. Ada apa? Gua mau menyampaikan kabar bahagia kalau Papi setuju sama hubungan kalian. Bukan itu. Terus apa? Oh, lo mau bilang kalau lo mau kenalin dia sama mereka? Kan kenalin aja, bukan urusan gua. Dengerin dulu. Apalagi yang harus gua denger? Gua udah muak sama kalian, mendingan kalian pergi, gua mau istirahat. Aluna mengusir mereka. Eva menyesal tapi bagaimanapun ia mencintai Romi. 2 hari berlalu, hari ini adalah hari kedatangan saudara kandung Aluna. Aluna, ayo kita turun.
Aku gak pasti ada mereka kan? Emangnya kamu gak mau menyambut kedatangan kakak kamu? Mau tapi aku males ketemu mereka. Sayang dengerin Mami. Mami tahu kamu marah sama mereka tapi mau sampai kapan kamu diam terus sayang kamu harus tunjukin kalau kamu itu kuat. Oke aku turun. Akhirnya Aluna mau turun. Di ruang tamu sudah ada Eva dan Romi mereka hanya berdua dan sedang bercanda. Aluna, apa? Lo turun. Terpaksa kalau bukan buat nyambut mereka gua malas. Oh gitu. Nih kita tunggu di depan aja yuk udah lama aku gak ke teras depan. Kamu tunggu di sini Mami mau minum dulu. Cepetan Yahmi. Papi mengambil alih mendorong kursi Aluna. Sayang kamu turun. Iya Pi, sebenarnya aku gak mau tapi demi mereka aku turun. Papi ngerti kok. Udahlah Pi aku males bahas itu. Aluna keluar meninggalkan mereka setelah Aluna keluar tak lama 2 buah taksi masuk ke halaman rumah. 4 orang pria tampan dengan pakaian kasual dan kacamata hitam yang bertengger di hidung mancung mereka. Mereka memperhatikannya gadis yang berada di kursi roda itu dengan tangan digips dan kening diperban. Waalaikumsalam. Mami assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back to home. Apa separah itu kecelakaannya Mi? Seperti yang kalian lihat, ceroboh. Aluna tahu dia pasti akan disebut ceroboh oleh kakaknya itu. Oh iya kita bawa oleh-oleh buat kamu. Buat aku mana bang? Kita gak lupa kok sama kamu. Itu siapa Eva pacar kamu? Iya bang dia pacar Eva, masuk yuk bang. Romi mengelus punggung Eva memberikan kekuatan. Sebenarnya kita terpaksa pulang kalau bukan dia kecelakaan. Tega kalian, pura-pura sedih. Di sana kita tuh banyak kerjaan yang harus diurus. Ya udah kalian balik lagi aja sana. Yakin, kalau kalian tega tinggalin adik manis kalian ini. Kenapa gak? Ih nyebelin. Mereka tertawa ketika melihat muka marah Aluna yang persis anak kecil. Tiba-tiba saja tenggorokannya terasa panas ia pun kembali memuntahkan darah hingga membuat semua orang panik. Aluna. Sakit Pi, Aluna mencengkram bajunya cukup kuat hingga ia meringis kesakitan karena dadanya kembali terasa sakit. Obatnya Mi. Mami pergi mengambil obatnya. Mereka yang baru datang merasa heran apa yang terjadi dengan Aluna. Kenapa Aluna seperti ini? Aluna kenapa Pi? Selama ini Aluna sakit. Sakit apa Pi? Kanker hati stadium 3B. Mereka sangat terkejut mendengar kabar Aluna yang selama ini sakit. Apa? Kalian sembunyiin hal sebesar ini sama kita? Kalian ini apa-apaan sih? Aku tuh sehat dokter itu cuma omong kosong. Kamu bohong Aluna, kamu sakit. Aku gak sakit, mimpi aku sehatkan dokter cuma salah diagnosa. Mami dan Papi mengangguk. Aku gak sakit bang. Aluna menangis menutupi kebenaran ini. Melihat Aluna menangis membuat mereka bersedih dan memeluk Aluna. Mendingan kalian istirahat kalian pasti capek kan. Aluna biar Mami yang urus. Ya udah kita istirahat dulu ya. Mami mengantarkan Aluna ke kamarnya dengan menggunakan lift. Yusuf masih memikirkan Aluna yang masih belum masuk kuliah juga. Gimana ya keadaannya? Apa saya ke rumahnya aja kali ya? Ya sebaiknya saya ke sana nanti malam. Sayang sebaiknya kita pergi ke Jerman ya supaya kamu sembuh. Aku gak mau, kalau cangkok hati itu gagal aku akan tetap mati Mi. Kamu gak boleh ngomong gitu sayang. Itu kenyataannya Mi. Mami sama Papi bakalan lakuin yang terbaik buat kamu. Iya Mi. Ya udah sekarang kamu istirahat. Mami pergi meninggalkan Aluna. Aluna memilih santai di balkon. Nanti malam kamu kesini ya, Papi ngundang kamu buat makan malam. Iya sayang aku usahain ya, kalau gitu aku pulang dulu. Aluna melihat mereka saat berciuman. Alah waktu sama gua lo gak kayak gitu. Sebelum pergi Romi menatap Aluna, pandangan mereka bertemu ada kerinduan dari mata Romi sebaliknya ada kilatan kebencian dari mata Aluna. Romi pun pergi. Eva masuk ke dalam rumah dengan perasaan senang. Yusuf sedang bersiap-siap sebelum ia pergi ke rumah Aluna ia membeli sebuket bunga yang besar untuk Aluna.
Semoga aja dia suka. Uminya masuk dan tersenyum melihat Yusuf seperti dulu lagi. Kamu mau kemana, Suf? Mau cari calon mantu buat Umi? Kamu serius, Suf? Insya Allah, Mi. Aku berangkat, yah, Mi. Hati-hati ya, Suf. Aluna berada di teras rumah sedang memberi makan ikan kesayangannya. Makan yang banyak, oke. Romi yang baru saja datang langsung menghampiri Aluna. Malam. Masuk aja, Eva udah nunggu lo. Apa gak ada kata maaf buat aku? Apa pengkhianat pantas dimaafin? Aku tahu ini kesalahan terbesar yang pernah aku buat, tapi tolong maafin aku sama Eva. Kamu tahu Eva sakit hati gara-gara kamu giniin. Lebih sakit mana sama gua yang kalian hianatin? Apa kabar sama gua? Harusnya lo mikir gua berusaha buat lupain lo, tapi lo datang dan selalu buat gua inget pengkhianatan lo. Aku minta maaf. Sebaiknya lo masuk, kasihan Eva nungguin lo. Romi mengikuti kemauan Aluna. Ternyata benar Eva menunggunya di ruang tamu. Maaf ya aku telat. Iya GPP ko, ya udah yuk, mereka udah nungguin kamu. Eva dan Romi menuju ruang makan. Malam Om, Tante Bang. Malam, Aluna mana Mi? Aku di sini Pi. Aluna datang bersama Yusuf yang membantunya mendorong kursi roda. Nak Yusuf. Malam Om Tante. Malam Nak Yusuf, silahkan duduk. Mereka duduk bersamaan. Aluna duduk di antar Yusuf dan Romi. Siapa Lun? Perkenalkan, saya Yusuf, dosen Aluna di kampus. Saya kesini hanya menjenguk saja. Mereka tersenyum pada Aluna. Ya udah silahkan makan dulu. Mereka mulai makan malam. Aku mengambilkan nasi dan lauk pauknya untuk Yusuf. Pacar kamu mana Lun? Kok gak diundang? Aku pengen cerita nih Bang. Cerita apa? Jangan buat kita penasaran deh. Jadi sebenarnya aku punya pacar, tapi pacar aku hianatin aku Bang sama temen aku sendiri. Mereka udah pacaran lama di belakang aku Bang. Sakit hati banget aku Bang. Mereka sering mesra-mesraan, bahkan kelihatan bahagia banget tanpa mikirin perasaan aku Bang. Kata-kata Aluna begitu monohok bagi Eva dan Romi. Mereka merasa tersindiri oleh kata-kata Aluna. Kalau boleh tahu siapa mereka Lun? Aluna menatap mereka berdua, karena sudah tidak tahan lagi. Eva menggebrak meja makan cukup keras. Selama ini gua udah berusaha sabar sama sikap lo, tapi lo selalu memojokkan gua sama Romi. Lo kenapa sih? Senyum kecut Aluna membuat Eva semakin marah. Lo yang kenapa? Lo sirik liat gua sama Romi bahagia. Sorry, gua bukan lo paham. Aluna pergi ke taman belakang. Sebelum ia pergi, ia mengatakan sesuatu pada Eva. Lo inget ini Eva, gua benci kalian selamanya. Jangan harap ada kata maaf bagi kalian. Mami menangis mendengar pertengkaran kedua putrinya itu. Mereka menyusul Aluna ke taman belakang. Aluna, biarin aku sendiri dulu. Kelima kakaknya dan Yusuf menghampiri Aluna yang masih saja menangis. Apa salah aku sama mereka? Jawab aku Bang, jawab. Ansel jongkok di hadapan Aluna menatap mata adiknya yang begitu terluka. Kamu gak salah Lun, di sini takdir yang salah. Kenapa kamu dipertemukan dengan Romi? Aku cuma berusaha ngelupain dia Bang. Tapi salah caranya Aluna. Yusuf bersujud di kaki Aluna lalu menggenggam tangannya. Saya bakalan buat kamu lupain dia. Saya bakalan berusaha buat kamu bahagia karena kamu pantas bahagia. Mereka saling tatap lalu tersenyum. Ada hikmahnya Lun. Diem kalian. Romi sedang menenangkan Eva yang masih saja menangis. Udah jangan nangis lagi, kamu itu perempuan kuat, aku tahu itu. Apa aku gak pantas bahagia? Sud, kamu itu pantas bahagia. Aluna dan yang lain masuk ke dalam rumah. Pak Yusuf, makasih ya. Sama-sama Lun, kalau gitu saya permisi dulu. Mari. Yusuf pamit pulang lebih dulu karena kondisi rumah Aluna sedang tidak baik. Pagi ini Aluna tengah siap-siap untuk pergi ke kampus dan akan dijemput oleh Yusuf. Kamu yakin mau kuliah? Iya Mi, udah lama aku gak kuliah. Berangkat bareng papi ayah yuk. Aluna mau dijemput dosennya Pi, katanya. Aluna memutar bola, matanya jengah karena Ansel kakaknya membongkar rahasianya.
Ih Bang Ans kenapa sih? Oh GPP papi sama mami tenang kamu sama Yusuf dia kan anaknya baik. Bunyi klakson mobil Yusuf terdengar mami membukakan pintu rumah dan Yusuf sudah berdiri di hadapan mami dengan tampannya sambil tersenyum ramah. Assalamualaikum Alunanya ada. Aluna datang dibantu Arsen kakaknya. Waalaikumsalam, maaf ya Pak Mami emang gitu bisa berangkat sekarang. Kita berangkat dulu ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka pergi dari hadapan Mami. Mereka cocokkan mie. Kayaknya Yusuf pas buat mantu kita. Mami setuju Pi, tapi sebelum Aluna menikah Mami pengen Eva lebih dulu. Di mobil hening tidak ada pembicaraan apapun karena mereka masih canggung. Lun, Pak, mereka memanggil satu sama lain secara bersamaan. Kamu duluan. Makasih ya Pak mau bantu saya ngelupain Romi. Sama-sama Lun, saya seneng bisa bantu kamu. Menurut saya kamu pantas bahagia kok. Handphone Aluna berdering sebuah nama tertera di layar ponselnya. Dokter Lukman. Halo dok. Bisa dok. Oke aku otu sana dok. Aluna memutuskan sambungannya. Siapa Lun? Maaf Pak bisa antar saya ke rumah sakit gak? Soalnya dokter Lukman nyuruh saya ke sana. Oke. Aluna dan Yusuf pergi ke rumah sakit terlebih dahulu, karena Aluna ada urusan. Eva baru saja datang diantar oleh supirnya. Pagi Hani. Pagi Hani, kamu kenapa kok kayak GK semangat gitu? Mami sama papi bakalan nikahin kita. Apa? Iya, kamu mau kan nikah sama aku? Aku sih mau aja, tapi kan aku belum kerja. Mendingan kamu ngomong langsung sama mereka. Aluna dan Yusuf masuk ke dalam ruangan dokter Lukman. Pagi Aluna. Tadi papi kamu telpon saya disuruh bantu kamu buat bisa jalan lagi. Pagi dok, kenapa papi gak bilang langsung sama aku? Kamu kayak GK tahu papi kamu aja. Terus kapan aku bisa diterapi? Kalau mau sekarang boleh Lun soalnya saya hari ini jadwalnya kosong. Tapi kan aku mau kuliah. GPP Lun, saya bakalan temenin kamu kok, Pak Rektor pasti ngerti kok. Ya udah deh. Mereka langsung pergi ke ruangan khusus terapi. Oh ini ya Lun calon mantu papi sama mami kamu. Mata Aluna melotot mulutnya menganga membentuk huruf O. Kata siapa? Kata mami kamu tadi pas telpon. Ih mami, Pak Yusuf jangan dimasukin hati ya, keluarga aku emang rada miring semua. Yusuf hanya tersenyum saja menanggapi ocehan Aluna. Mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Ayok Aluna. Aluna dibantu suster untuk berdiri dari kursi rodanya dan menuju ke alat terapinya. Bismillah. Aluna mulai melangkah. Langkah pertamanya ia harus terjatuh karena kakinya begitu sakit digerakkan. Coba lagi Aluna kamu pasti bisa. Ia kembali melangkah kali ini Yusuf berada di belakangnya agar ia tak jatuh lagi. Dokter Lukman memotretnya lalu mengirimnya ke papi. Semangat Aluna om yakin bisa kan ada calon imam kamu. Aluna hampir saja terjatuh karena mendengar teriakan dokter Lukman yang tak lain omnya adik papinya. Om sama papi sama aja sama-sama gila. Ah GPP gila juga. Jalan Aluna mulai baik walaupun baru beberapa langkah saja. Sampai di sini dulu ya terapinya, besok kesini lagi oke. Oke, kita duluan ya om, assalamualaikum. Dokter hanya tersenyum melihat mereka. Pak Yusuf jangan dengerin kata om aku yang gila itu ya. Kamu jangan gitu Lun, tapi menurut saya keluarga kamu asyik deh. Aluna hanya memutar bola matanya jengah, kalau saja Yusuf tahu kelakuan keluarga ajaibnya ia pasti akan merasa malu. Mau pulang atau jalan-jalan dulu? Jalan-jalan dulu deh kayaknya cuacanya juga mendukung. Mobil Yusuf memasuki sebuah panti sosial. Aluna merasa heran kenapa Yusuf membawanya ke sini. Kok ke sini Pak? Saya kalau lagi bosen di rumah atau gak ada kerjaan saya suka ke sini. Yusuf mendorong kursi roda Aluna memasuki panti sosial itu. Ada anak Yusuf, sama siapa? Kenalin Bu ini Aluna dia.
Belum selesai Yusuf berbicara omongannya sudah dipotong oleh seorang wanita tua yang duduk di kursi roda. Calon istri kamu kan? Bukan Nek, dia. Iya Nek, saya calon istrinya Yusuf, salam kenal. Cantik Yusuf, kamu pinter deh cari calon istri. Kita permisi dulu ya. Mereka melanjutkan jalan-jalan lagi menelusuri tempat itu, sesekali berhenti untuk menyalami dan bertegur sapa. Kini mereka berada di sebuah ruangan yang dipenuhi bayi-bayi mungil yang lucu dan menggemaskan. Lucu-lucu ya Pak, kamu suka? Aku emang suka anak kecil. Mami dan Papi terus tersenyum melihat foto Aluna dan Yusuf yang dikirimkan Lukman tadi. Cocok ya Pi, jadi ngebet pengen nikahin mereka. Papi sirik sama mereka. Ih udah tua masih sirik aja. Pintu rumah diketuk, Mami pergi membukakan pintunya dan ternyata kedua orang tua Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Mereka masuk diikuti Romi dan Eva yang baru saja sampai. Loh Romi, kok kamu kesini? Umi sama Abi ngapain kesini? Umi sama Abi ada urusan. Aku juga ada urusan. Mereka pun duduk dan berkumpul di ruang tamu. Nak Romi, ada apa ya? Saya ingin melamar Eva, dan saya ingin menikah besok. Apa? Romi, kamu tuh masih kuliah, mau kasih makan apa si Eva sama kamu? Loh aku kan udah kerja di perusahaan Bang Yusuf. Apa alasan kamu? Saya cinta sama Eva. Baiklah, besok kalian akan menikah walaupun tidak ada resepsi. Aluna dan Yusuf baru saja datang. Assalamualaikum. Loh Umi, Abi, Romi ngapain kesini? Suf duduk dulu, kalau nanya tuh pelan-pelan. Yusuf duduk di samping kedua orang tuanya. Umi sama Abi kesini mau nganter Romi ngelamar Eva. Hati Aluna hancur berkeping-keping, pasalnya Romi memang sudah tak memikirkan perasaannya lagi. Lagi pula ia harus bisa membuang jauh-jauh perasaannya pada Romi. Aluna ke kamar dulu ya. Aluna dibantu Maid masuk ke dalam lift. Bentar, Romi ngelamar Eva. Iya Suf, Umi yakin dia bisa nafkahin Eva. Mereka kan masih kuliah. Biarin aja Suf, saling cinta ini. Terserah kalian, aku pulang duluan. Di balkon kamarnya Aluna menangis sesegukan karena Romi akan menikah dengan kakaknya. Kalian emang jahat. Yusuf melihat Aluna di balkon kamarnya, ia tengah menangis. Saya bakalan bahagiain kamu Lun, saya janji. Hari ini adalah pernikahan Eva dan Romi yang berlangsung sederhana. Aluna memilih diam di kamar saja dan mengurung diri, ia tidak ingin diganggu siapapun. Aluna ada. Yusuf menanyakan Aluna kepada kedua orang tua Aluna. Maaf ya Nak Yusuf, Aluna lagi gak bisa diganggu dulu, katanya lagi gak mau ketemu siapapun. Yusuf berlari ke arah luar, Aluna berada di balkon kamarnya, ia hanya melamun saja. Yusuf melambaikan tangannya pada Aluna. Aluna, karena merasa dipanggil ia pun melihat ke asal suara. Pak Yusuf, ngapain dia? Aluna. Aluna memilih masuk dan menutup pintunya. Acara ijab kabulnya berjalan lancar, kini Eva resmi jadi istri Romi dan sebaliknya Romi resmi jadi suami Eva. Dadanya kembali terasa sakit, ia berusaha mencari obatnya di nakasnya tapi tidak ditemukan sama sekali. Mami, suara Aluna begitu lirih tidak ada yang mendengarnya, ia terjatuh dari kursi rodanya, tubuhnya bercucuran keringat, ia berusaha menggapai gelas di nakas tapi tidak bisa. Tolong! Darah menetes dari kedua lubang hidungnya, ia sudah tak sanggup lagi, kepalanya terasa pusing bahkan ia sudah tak sadarkan diri. Yusuf berlari menuju kamar Aluna karena perasaannya tidak enak, pasti terjadi sesuatu pada Aluna. Pintunya dikunci, ia berusaha membukanya dengan mendobrak dan benar saja Aluna terbujur kaku di lantai dengan keadaan sangat memprihatinkan. Aku harus bawa dia ke rumah sakit. Yusuf menggendong tubuh Aluna ala bridal style, mereka yang melihatnya menghampiri Yusuf yang tengah menggendong Aluna. Aluna, kenapa Suf? Aku gak tahu, sekarang kita ke rumah sakit aja. Bersambung.